Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, mari kita membahas keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Khandaq. Namun sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa suratul Fatihah dengan harapan semoga dan mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW di dalam Perang Khandaq. Mengapa sih disebut Perang Khandaq? Sementara di sini Khandaq yang artinya parit. Khandaq artinya parit. Disebut Perang Khandaq karena di dalam perang ini pasukan muslim menggunakan parit untuk menghadang musuh-musuhnya. Perang Khandaq ini disebut juga Perang Ahzab karena kaum kafir Quraisy menyertakan berbagai golongan dan suku. Perang Khandaq ini terjadi di suatu tempat, yaitu di sebelah utara kota Madinah. Berapa sih kekuatan pasukan muslim pada waktu itu? Dalam perang ini, dalam Perang Khandaq, kaum muslim berjumlah sebanyak 3.000 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy berkekuatan 10.000 orang. Kemudian, apa sih penyebab Perang Khandaq? Di antaranya ialah adanya pengusiran terhadap orang-orang Yahudi. Setelah diusir, mereka kemudian ditempatkan di Khaybar. Nah, Khaybar ini ialah suatu wilayah di luar kota Madinah. Penyebab yang kedua yaitu adanya dendam dari Bani Nadir, yaitu kaum Yahudi tadi, karena mereka diusir dari Madinah atas pengkhianatan mereka sendiri. Mereka menghasut orang-orang kafir Quraisy, terutama mereka yang keluarganya tewas ketika di lembah Badar ataupun di perang Badar dan perang Uhud. Sehingga hasutan mereka ini berhasil dan kembali menyerang kota Madinah. Kemudian kaum kafir Quraisy membuat pasukan gabungan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya. Setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW segera bersiap-siap untuk menghadang pasukan mereka. Dan Rasulullah SAW ini bermusyawarah dengan kaum muslimin untuk menyusun strategi perang. Dalam musyawarah tersebut, Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit
ataupun Khandaq. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan kaum muslimin membuat parit ataupun khandaq yang besar. Parit itu dibuat di utara kota Madinah karena utara kota Madinah ini menjadi jalur masuknya ke kota Madinah. Kemudian ukuran parit yang dibuat oleh kaum muslimin dengan berukuran besar agar supaya kuda yang terbaik pun tidak dapat melompatnya. Nah, siasat ini untuk membendung laju serangan pasukan musuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini juga ikut serta menggali parit dan mengangkat batu. Nah, parit yang dibuat oleh kaum muslimin membuat pasukan Ahzab tidak langsung menyerbu kota Madinah. Nah, kemudian mereka membagi kekuatan menjadi 3 kelompok untuk mengepung kota Madinah. Dan pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan menghadapi kaum muslimin di bagian parit. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Ibnu A'war As-Salami yaitu mengambil posisi dari arah atas lembah. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisan menyerang dari arah samping. Kemudian pengepungan kota Madinah ini berlangsung selama hampir 1 bulan. Nah, siapa saja sih kabilah yang bergabung di dalam perang ini? Di antaranya dari kabilah Arab, yaitu dari kaum kafir Quraisy, Kinanah, dan Khatafan, dan kabilah Yahudi Bani Nadir tersebut tadi. Sehingga pasukan gabungan ini terkumpul sebanyak 10.000 orang. Pasukan Ahzab berkekuatan 10.000 orang, sehingga berangkat ke kota Madinah untuk menyerang Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-5 Hijrah. Pada tahun ke-5 setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, oleh karena itu peristiwa tersebut dinamai Perang Ahzab ataupun perang gabungan, yaitu gabungan antara beberapa kelompok. Nah, pertempuran ini yang dikenal dengan Perang Khandaq. Kemudian bagaimana pasukan muslim berhasil memenangkan perang pada waktu itu? Nah, pasukan kaum kafir Quraisy berusaha menyeberangi parit. Yang namanya Ikrimah dari kaum kafir Quraisy ini berusaha menerobos, akan tetapi tidak dapat menerobosnya karena digagalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka mengepung kota Madinah selama hampir 1 bulanan. Nah, melihat keadaan yang seperti itu, Nu'aim bin Mas'ud minta izin kepada Rasulullah untuk menggunakan taktik ataupun cara untuk memecah belah pasukan musuh. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan badai dengan hujan deras dan udara yang sangat dingin. Sehingga pertahanan kaum kafir Quraisy ini porak-porandakan. Sehingga mereka ini berlari meninggalkan kota Madinah. Namun Rasulullah SAW membiarkan mereka pergi. Akhirnya pasukan Islam memperoleh kemenangan tanpa harus berhadapan langsung dengan musuh. Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya, yaitu
menolong hambanya, dan mengalahkan pasukan Ahzab dengan kekuasaannya. Sebagaimana telah diabadikan di dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 9, LKS halaman 15, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Nah, dari keterangan ini bahwa setiap muslim haruslah mengetahui dan menyadari bahwa sarana kemenangan yang terpenting menyiapkan pasukan yang kompak. Namun tidak kalah pentingnya juga kesungguhan di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.